Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel jempolindo.id. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga sahabat jempol semuanya senantiasa sehat walafiat, murah sandang, murah pangan, murah rezekinya, dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ada sebuah pernyataan yang menarik ketika diskusi antara Rocky Gerung bersama Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut ditanya oleh Rocky Gerung tentang pencapresan. Luhut menjawab, dan jawaban ini terserah nanti bisa dimaknai apapun, tapi saya memaknainya positif saja. Bahwa kalau bukan orang Jawa, jangan mimpi jadi presiden di Republik tercinta ini. Jadi kalau bukan orang Jawa. Tapi karena memang realitasnya mulai Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo itu adalah orang-orang Jawa, kecuali Pak Habibie. Tapi Pak Habibie itu kan kecelakaan sejarah. Dia menggantikan posisi Pak Soeharto ketika reformasi tahun 1998. Itu saudara. Lantas saya mencoba mencari tahu kenapa Pak Luhut bilang begitu. Tolong sekali lagi jangan dimaknai ini sebagai makna yang negatif ya. Maknanya positif saja. Tidak dalam konteks nyerempet unsur sara. Itu ya, tapi ini maknanya positif bagi kita semua. Lantas saya cari, di googling lah gampangnya. Maka ternyata ditemukan 40% warga negara Indonesia itu adalah bersuku bangsa Jawa, atau sekitar 95 juta warga Indonesia adalah bersuku Jawa. Pantas kalau pernyataan Pak Luhut sedemikian, menyadari dirinya meskipun mungkin cukup layak untuk mencalonkan presiden, tetapi dia tahu diri. Nah, saya kemudian mencoba cari tahu, makanya banyak calon-calon presiden, banyak tokoh-tokoh hari ini menjelang pemilu 2024 mendatang, ternyata banyak yang pakai belangkon. Belangkon adalah simbol masyarakat Jawa. Ini adalah ikat kepala yang merupakan ciri khas orang Jawa. Saya tidak ingin membahas soal pernyataan Pak Luhut sebetulnya, tapi nanti kita coba berbagi bagaimana membuat tutorial membuat belangkon di kepala ini. Tapi sebelum itu, kita coba cari tahu apa sebenarnya filosofi belangkon. Belangkon ternyata adalah punya makna yang cukup filosofis dan bermakna tinggi. Jadi tidak main-main ikatan belangkon ini. Segitiga yang di depan tadi ini adalah menunjukkan bahwa manusia harus punya ketajaman pikiran dan ketajaman pandangan supaya dia bisa bernilai manusia. Karena manusia berbeda dengan makhluk lain itu karena pikirannya. Ketika pikirannya sudah nggak bisa bermakna, maka dia sama saja dengan apa bedanya dengan kerbau, dengan kambing, atau dengan binatang lain. Itulah makna segitiga di depan. Tetapi ada juga yang memaknai bahwa ini adalah simbol keawasan. Hanya digunakan ketika dalam kondisi yang awas dan waspada. Manakala sudah nggak ada kewaspadaan, nggak ada ancaman, nggak ada apapun yang perlu diwaspadai, maka ini boleh dimasukkan ke dalam seperti ini. Nah, boleh juga nggak dipakai. Tapi rata-rata biasanya belangkon ciri khasnya adalah segitiga di depan dahi. Kemudian tali-tali di samping kanan kiri ini punya makna juga, nggak sembarangan. Jadi lipatannya punya makna. Di antaranya adalah, ini yang nggak tahu, ini munculnya ketika sudah ada transisi dari agama sebelumnya ke agama Islam, atau memang sudah ada sebelumnya. Jadi lipatan di belangkon ini jumlahnya 17.
Di 17 itu maknanya adalah sama dengan 17 rakaat sholat yang dilakukan oleh orang Islam. Tapi saya nggak tahu apakah sebelum Islam berkembang di suku Jawa itu sudah ada filosofi itu dan lain sebagainya. Jadi itulah kenapa Blangkon ini lebih punya makna yang lebih mendalam, yakni mengikat pikiran manusia supaya dia terus lurus terkendali. Dari orang Jawa itu cengkir, kencang pikirnya. Jadi orang Jawa itu punya filosofi. Kalau dia pengen sukses, dia harus pergi ke Ponorogo, nyangu duit 100 karo cengkir. Nah, itu ada maknanya ternyata. Jadi Ponorogo, ngepenorgo itu artinya mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya. Jadi orang kalau ingin sukses ada paling tidak 3 persyaratan khusus yang harus dia penuhi. 1, ngepenorgo. Ngepenorgo itu apa? Artinya mengurangi atau mengendalikan hawa nafsunya. Yang kedua, nyangu duit 100. Itu juga punya makna. 100, sat dan ditus. Sat itu artinya sampai kering keringatnya, sampai kering semangat berjuangnya. Artinya bersungguh-sungguh berjuang untuk menggapai apa yang dia inginkan. Nah, yang terakhir ngencang cengkir. Cengkir itu adalah kelapa muda. Tapi itu juga ada maknanya, cengkir, ngencang no pikir. Gitu. Nah, jadi orang kalau ingin sukses harus bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan egonya, mengendalikan hawa nafsunya. Yang kedua dengan semangat yang tinggi untuk mencapai cita-cita itu. Yang ketiga, kencang pikirnya. Tidak boleh semerawut, tidak boleh toleh kanan kiri. Ya kalau sudah punya tujuan, punya niat harus kencang. Itu maknanya. Oke? Saya kira itu filosofi dari Blangkon. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil makna hikmah dari balik itu semua. Sekarang kita coba berikan cara atau tutorial membuat Blangkon. Baiklah, kita akan buat tutorial bagaimana mengikat Blangkon di kepala kita. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan sebagai simbol, sebagai tanda bahwa kita mengencangkan pikir dan menghargai apa yang ada dalam kepala kita ini adalah otak, akal, pikiran. Begitu kira-kira saudara. Ini Blangkon itu biasanya segi 4 begini bentuknya. Warnanya bisa boleh macam-macam, terserah, tergantung suka-suka saja. Ini segi 4 seperti ini. Nah, ini yang bisa kita lihat. Tapi biasanya ini dibagi 2 berbentuk menjadi segitiga seperti yang saya punya ini. Yang saya punya ini sudah dipotong menjadi 2 sehingga bentuknya menjadi segitiga. Begitu kira-kira. Lanjut. Lebih gampangnya kita coba ini di wiru, jadi orang Jawa, di wiru begini ya. Gampangnya pakai jempol saja. Pakai jempolan ini kita. Nah, ini. Nah, pakai jempol kita lipat gitu. Ya, kalau bisa menyesuaikan dengan lipatan yang sudah saya sebut tadi. Oke, setelah kita lipat, ini maaf mengganggu kacamatanya. Taruh di kepala, menyesuaikan saja. Ini ujungnya. Nah, ini akan lebih enak kalau ada yang bantu. Lebih oke kalau sendirian, tidak apa-apa. Ini upayakan di tengah-tengah persis di dahi ke arah ujung hidung. Nah, jadi tajamnya ini ke arah ujung hidung. Gitu kira-kira. Terus ini di belakang, pas di atas telinga. Jadi ini pas di atas telinga begini, telinga ya. Oke. Setelah itu tempatkan yang kiri di bawah yang kanan. Ini juga ada makna filosofisnya. Jadi yang kiri, tangan kiri ini, nah yang ini berarti, yang ini, yang saya pegang ini berada di bawah. Maknanya kita senantiasa istilahnya menyembunyikan, mengedepankan yang positif dan menomorduakan yang negatif. Jadi yang kita kerjakan selalu yang mencoba yang positif, meninggalkan yang negatif.
gitu. Kemudian setelah itu kita taruh begini, kita putar, set. Nah, kalau sudah kita putar, ini kita tarik ke belakang. Coba yang kita tarik ke belakang, kemudian ujung yang kanan kita selipkan dulu, kita simpan dulu di belakang sini, itu supaya nanti lebih mudah menatanya. Nah, lantas kemudian kita cari gambarnya, garis pinggir yang ada ini, supaya nanti bentuknya menjadi lebih indah. Oke, yang ini kita tarik ke belakang. Nah, ini begitu kira-kira. Oke, nah kita tarik ke belakang sehingga ini berada di atas. Ini wiru yang ada apa namanya, ininya, gambar yang putih-putih ini. Oke, kita tarik ke belakang. Nah, kemudian setelah ini sembunyikan ini di belakang lagi, gitu. Nah, ganti yang sebelah kanan. Oke, kita cari lagi yang ada garis pinggirnya. Nah, ini kita ketemu sudah. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Oke, nah, oke. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kita tarik ujung belakangnya, kita talikan aja. Nah, kan, kita talikan. Ini juga ada maknanya, jangan sembarangan mengalihkan. Ini hampir seperti huruf Allah. Oke, nah ini yang di belakang, kalau kita hampir seperti tulisan huruf Arab Allah. Ini juga ada maknanya. Begitu kira-kira, saudara. Kemudian setelah selesai, nah ini baru kita rapikan sehingga tampak menjadi lebih indah. Gitu. Jangan lupa, ini ada pinggir, ada garis pinggirnya ada. Ini juga garis pinggirnya ada, sehingga semakin menambah keindahan pengguna belangkon. Ini kita tepatkan di atas, di ujung dahi yang mengarah ke ujung hidung. Itu kira-kira. Loh, kenapa kok tidak mentol yang belakang ini? Biasanya kan ada belangkon mentol. Jangan lupa, saudara, bahwa sebenarnya para kesatria zaman dahulu, para kesatria yang menggunakan belangkon itu rata-rata rambutnya panjang, sehingga mentol di belakang itu sebetulnya rambut yang disembunyikan, rambutnya panjang disembunyikan di belakang sini. Nah, maka kelihatan mentol, apa namanya, kelihatan mentol. Bukan seperti tuduhan banyak orang bahwa belangkon itu mentolnya nang buri katanya. Mentolnya di belakang, itu artinya bahwa orang-orang Jawa itu cenderung jahat di kemudian hari katanya, sukanya menikam dari belakang. Bukan begitu, itu sesuatu yang salah dan perlu kita luruskan bersama. Orang Jawa senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip kemanusiaan, filosofi-filosofi yang dipertahankan oleh orang Jawa, diantaranya yang sudah saya jelaskan tadi. Begitu kira-kira. Insya Allah semakin tampak indah yang kita gunakan. Dan sekali lagi, ini semua adalah semacam mengandung filosofi bagaimana orang Jawa tetap berada dalam konsep kehidupan membangun cipta dengan menajamkan akal, membangun rasa dengan menajamkan hati, dan membangun kasa, yakni berbuat sesuatu yang baik untuk kehidupan alam semesta. Itulah saudara, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.